Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Indra Ciputra, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bole. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 20 Pakuyaman yang mewakili, staf Dewan Guru yang sempat hadir pada kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, ini pandangan kita mudah-mudahan akan berubah dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum saya masuk pada materi, di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang kira-kira saya akan tanyakan kepada Bapak dan Ibu yang sempat hadir hari ini. Yang pertama, menurut Bapak Ibu yang ada di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya. Silakan dipakai mic-nya Ibu Devi kalau bicara biar suaranya bisa masuk. Setuju ya? Ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Ya. Oke. Jadi dari ketiga ini Bapak Ibu sekalian setuju ya? Iya. Jadi nanti kita akan menjawabnya setelah materi ini akan berlangsung. Oh, saya setuju. Oh, kira-kira jawaban saya ini benar atau tidak ya? Selanjutnya tentang budaya positif ini ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang 5, posisi kontrol. Dan yang keenam itu segitiga restitusi. Jadi dari 6 ini dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang di awal tadi, insya Allah. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya mau bertanya dulu sama Bapak dan Ibu di sini, pernah dengar disiplin? Pernah. Sering. Oke. Menurut Ibu atau Bapak yang ada di sini, disiplin itu apa? Satu orang, coba silakan. Menurut Ibu Devi apa kira-kira disiplin itu? Disiplin itu mematuhi aturan yang ada. Oke, mematuhi aturan yang ada. Ada yang lain kira-kira? Ibu Fatma, disiplin itu menurut Ibu apa? Disiplin itu yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu. Kira-kira ada lagi? Jadi dan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini berhubungan dengan nilai kebajikan. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin Bapak Ibu mengepalkan tangan.
Nah, anggap di dalam tangannya bapak dan ibu ini memiliki sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang sangat berharga. Dan jika ibu dan bapak membuka tangannya, yang sesuatu yang berharga ini akan hilang. Ya, itu yang perintahnya. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugasnya saya atau tugasnya yang lain ini membujuk ibu untuk membuka. Kira-kira apakah ibu mau membuka tangannya atau tidak? Oke, silakan. Apa kira-kira alasannya ibu tidak mau membuka tangannya? Mungkin Ibu Amel, silakan. Kira-kira kalau saya misalnya memegang sesuatu yang berharga di dalam tangan saya membujuk ibu untuk membuka, kira-kira ibu mau membuka atau tidak? Tidak. Kira-kira apa alasannya? Karena menurut saya untuk apa saya membuka sesuatu hal yang menurut saya itu sangat penting atau bermanfaat bagi saya, jangan sampai kan itu nanti hilang dari genggaman saya, misalnya itu suatu kebutuhan yang penting, terus tiba-tiba disuruh orang lain menyuruh untuk membuka tangan atau membujuk saya untuk melepaskan sesuatu yang menurut saya baik, ya saya tentu tidak mau. Oke, terima kasih. Kalau saya memberikan sesuatu, misalnya saya beri uang, kira-kira ibu masih mau membuka tangannya atau tidak? Tergantung. Tergantung, iya. Kalau Ibu Yuni coba kira-kira, tadi Ibu Yuni bilang tidak. Nah, Bu Yuni saya kasih uang 1 juta misalnya, buka tangannya. Menurut saya, kalau sesuatu yang seperti Bapak katakan tadi, sesuatu yang sangat berharga, sekalipun itu diberikan uang, karena saya berprinsip begini, dengan uang berapapun dan dengan bujukan apapun, saya akan tetap pada prinsip saya. Oke, itu ya. Nah, jadi kita memiliki 2 jawaban yang berbeda. Ada yang membuka dan ada juga yang tetap kekeh. Nah, jadi yang akan kita pelajari tentang budaya positif ini, kita harus mengubah paradigma. Jadi posisi kontrol yang ibu lakukan tadi itu ada pada ibu. Jadi kita itu memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya, saya mengontrol ibu, saya kasih uang ibu. Itu tergantung dari ibu. Kalau ibu tidak mau, ya pasti tidak akan terjadi. Nah, itulah yang disebut tadi teori kontrol. Jadi kita berhak mengontrol diri, tapi kita tidak berhak mengontrol orang lain. Begitupun dengan siswa. Jadi siswa itu tidak bisa kamu harus seperti ini. Nah, atas dasar keinginannya dia akan berbuat. Nah, itu yang salah satu. Terus perubahan paradigma itu, jadi ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi, maksudnya tidak nyata. Karena murid itu memiliki kemauan sendiri. Terus bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu juga salah satu ilusi. Kalau kita memarahi orang, belum tentu orang itu empati pada kita. Jangan sampai dia memiliki dendam atas apa yang kita sampaikan pada hari itu. Nah, itu akan terbawa akan panjang. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang dewasa, kita kan orang dewasa. Anak-anak kan ini memiliki apa? Dia turut ikut-ikut saja. Jadi itu hanya ilusi bahwa orang dewasa itu mengontrol anak kecil. Nah, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu responnya. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi orang lain itu kan memiliki pandangan berbeda dengan kita. Jadi kita hanya bisa memahami. Misalnya Ibu Amel mempunyai pandangan, bahwa misalnya ini benda kecil. Mungkin orang lain melihat ini besar dari sudut pandang dia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain itu untuk sama pandangannya dengan kita. Jadi itu dari kita untuk mengontrol diri kita supaya pandangan kita itu tidak, orang ini salah, mungkin orang ini melihat yang lain. Nah, terus
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi meskipun perilaku itu buruk, pasti memiliki tujuan. Seperti saya kasih contoh, orang mencuri. Orang mencuri ini pasti dia memiliki tujuan. Misalnya dia mau makan, kan dia tidak ada nasi misalnya, dia mencuri. Meskipun itu perbuatan yang salah. Nah, jadi seburuk-buruknya tindakan itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Itu responnya, teorinya itu hanya kita yang bisa mengontrol diri. Ya, meskipun tadi saya kasih uang ibu, ya itu tergantung dari ibu kan. Ya, ibu mau buka atau tidak, ya itu tergantung dari ibu. Ya, lanjut. Nah, ini makna disiplin itu artinya belajar. Nah, terus berasal dari bahasa Latin, belajar. Namun dalam budaya kita, di poin nomor 4, dalam budaya kita makna disiplin telah berubah. Dari yang dulu belajar sampai sekarang itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini kita buat biar orang patuh, biar anak-anak ini patuh. Nah, jadi sudah berubah dari makna yang sebelumnya. Sekarang itu disiplin itu kita membuat sesuatu agar anak-anak itu mematuhi kita. Nah, itu yang sudah berubah sebenarnya dari dulu. Sebenarnya dulu kan cuma artinya itu belajar. Disiplin itu belajar, menggali potensi menuju sebuah tujuan. Terus nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang bersifat universal. Maksudnya universal ini secara umum. Kita misalnya saya meyakini bahwa disiplin itu baik. Apakah ibu-ibu juga, ibu dan bapak di sini mengakui juga itu suatu nilai yang baik, disiplin itu? Iya ya. Jadi kita sama-sama yakin bahwa disiplin itu adalah nilai kebaikan yang universal. Universal itu maksudnya semua orang meyakini bahwa disiplin itu memang hal yang baik. Nah, mencuri juga kita meyakini semua itu nilai yang buruk. Nah, jadi nilai-nilai yang ditanamkan ini nilai yang semua orang tahu kalau ini nilai yang baik. Oke, sudah. Kita masuk di materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, motivasi ada 3 jenis. Jadi kita memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu karena ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Nah, teori motivasi ini yang ketiga ini yang paling di atas dari 3 ini. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu adalah misalnya menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi kita memilih-milih biasanya, saya mau ikut rapat misalnya. Saya tidak mau karena saya pergi karena kepsek saya, kepala sekolah saya mungkin nanti memarahi saya. Nah, itu. Jadi kita memilih-milih, itu motivasi. Jadi bukan motivasi dari dalam diri kita. Oh, saya mau pergi ikut rapat mungkin karena ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran. Nah, itu motivasi dari dalam diri. Kalau motivasi dari luar ini 1 dan 2 itu motivasi dari luar. Nah, iya. Dia tidak muncul dari diri kita. Mendapatkan imbalan tadi sama seperti yang tadi saya contohkan. Saya kasih uang ibu, silakan pergi misalnya. Yang mengajar, pergi rapat, ada uang transport, pergi. Ya, itu salah satu motivasi juga. Tidak apa-apa. Memang orang-orang berbeda memahami motivasinya berbeda-beda. Ada yang karena ingin mendapatkan imbalan dan seterusnya. Dan yang ketiga ini menurut saya yang paling tinggi. Dan saya pun kadang juga belum sampai ke sana. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri.
saya akan menjadi orang seperti apa jika melakukannya. Nah, jadi saya akan pergi rapat, saya mendapatkan ilmu. Terlepas orang mau memberikan uang saya atau tidak, saya pergi dulu. Nah, pergi dulu. Nah, itu motivasi dari dalam. Nanti ada uang transport, urusan belakang. Pergi dulu. Nah, itu motivasi. Terus hukuman ini adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah dengan iming-iming. Kalau hukuman itu biasanya sakit bagi anak, bagi kita. Dan penghargaan biasanya enak. Diiming-imingi sesuatu baru melakukan pekerjaan. Biasanya reward, anak-anak dikasih senang. Dan anak-anak juga kalau dihukum kadang tidak senang. Nah, selanjutnya ini 3 teori motivasi tadi. Ini tadi yang saya bilang motivasi eksternal, dan ini yang internal, yang bagian ketiga ini dari dalam diri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi kadang-kadang kita ini memberikan penghargaan kepada murid. Saya mempelajari ini baru saya tahu, oh ternyata saya salah. Mungkin ibu merasa salah atau benar, ya tergantung ibu memahaminya. Kalau saya pahami, oh saya salah ternyata selama ini. Yang pertama, penghargaan ternyata ini dampaknya panjang dan berdampak buruk bagi siswa. Nah, selama ini saya merasa, oh saya kasih penghargaan ini motivasinya akan naik dan terus. Ternyata setelah saya mempelajari ini, jangka panjangnya itu akan berdampak buruk. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya dikasih sesuatu, nanti orang itu, anak ini melakukan sesuatu hanya karena ingin diberikan. Nah, bukan motivasi dari dalam. Nah, terus penghargaan yang paling saya tanda baik di sini, ini penghargaan itu merusak hubungan ternyata. Misalnya kita memberikan peringkat. Nah, ini yang kemarin saya tanyakan. Ternyata yang memberikan peringkat itu membuat siswa lain merasa iri. Oh, kenapa saya tidak bisa? Kenapa? Jadi siapa tahu anak ini misalnya, itu kan kita penghargaan perankingan ini hanya karena dia memiliki menguasai materi. Nah, siapa tahu anak yang rankingnya di bawah ini pintar dalam hal lain. Nah, itu yang harus kita hargai. Sehingganya penghargaan itu kadang merusak hubungan. Kenapa kamu ranking 1? Saya mau jadi seperti kamu. Jadi dia tidak ingin lagi menjadi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi dia. Nah, saya mau jadi seperti itu biar saya nanti ranking 1. Biar saya mau jadi seperti ini, biar saya disenangi sama guru saya. Padahal dia memiliki potensi kan masing-masing. Anak-anak ini memiliki potensinya masing-masing. Nah, ada yang pintar matematika, ada yang pintar menggambar. Nah, itu semua salah satu bentuk yang dihukum oleh penghargaan. Nah, selanjutnya saya mau memberikan ibu pertanyaan. Ini ada 7. Menurut ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Ibu pernah dengar hukuman? Oke, konsekuensi tahu. Nah, kira-kira hukuman dan konsekuensi ini sama atau berbeda? Coba satu pendapat. Hukuman, konsekuensi, menurut ibu sama atau tidak? Menurut ibu dulu, sama atau tidak? Coba Ibu Yuni kira-kira sama atau tidak? Hukuman dan konsekuensi ini sama atau tidak? Coba pendapat, silakan. Boleh sama, boleh tidak? Tidak sama. Tidak sama. Oke. Ibu Yuni sama atau tidak? Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu pelanggaran. Oke. Coba silakan Ibu. Oke. Menurut Ibu Fatma, apakah sama hukuman dan konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah pelanggaran. Oke. Nah, kalau konsekuensi itu adalah
kesepakatan bersama. Oke, kesepakatan bersama. Kasih mati ini. Oke. Jadi Ibu Fatma bilang tadi hukuman itu apa tadi? Pelanggaran. Terus konsekuensi ini kesepakatan. Nah, jadi kita akan membahasnya sekarang. Menurut Ibu kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu di sini, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Jadi Ibu tulis nomor 1 hukuman. Nanti ada selanjutnya ini ada kunci jawabannya. Oke. Hukuman ya, nomor 1. Ibu tulis sendiri di sini ya. Oke, saya bagi kertasnya. Kira-kira tulis dulu dari 1 sampai 7, tinggal tulis saja. Hukumankah, konsekuensikah, hukumankah, konsekuensikah. Cuma itu. Mencatat 100 kali, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kira-kira apa, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, kira-kira apa? Itu hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu kira-kira apa? Ya, silakan ditulis. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya ada peraturan di sekolah, sepatu hitam. Dia tidak pakai sepatu hitam. Nah, kita memberikan murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oke, sudah? Sudah? Oke. Ibu Depi, coba jawabannya. Silakan disebut jawabannya dari 1 sampai yang ke-7. Yang nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, 3 hukuman, 4 sampai 7 konsekuensi. 4 sampai 7 konsekuensi. Oke, kita lihat sama-sama ya. Apakah yang Ibu jawab atau yang Ibu tulis sudah tepat atau tidak? Nah, dan jawabannya seperti ini. Oke, mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu sebuah hukuman. Oke. Oke, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu benar tadi yang dikatakan Ibu Fatma, bahwa hukuman itu hanya satu arah. Kita tidak menanyakan apa ya alasan dia misalnya terlambat, kita langsung menghukum. Nah, itu hukuman satu arah. Kita yang tidak ada ditanya dulu. Beda dengan konsekuensi, kita menyepakati. Misalnya di kelas, kalau ada yang terlambat, konsekuensinya seperti ini. Nah, disampaikan dulu. Nah, kalau misalnya tidak pakai sepatu hitam, nanti seperti apa? Konsekuensinya ditulis, disepakati dulu. Kalau anak-anak menyepakati, silahkan dijalankan. Nah, setelah misalnya minggu depan ada yang membuat pelanggaran, disampaikan, oh ini yang kamu langgar dan ini konsekuensi yang kita sepakati. Nah, itu konsekuensi. Jadi ada 2 arah. Kita bertanya sama siswa dan kita menyepakati bersama. Sehingga hukuman itu datang secara tiba-tiba. Anak-anak terlambat, di sini berdiri, kumpul rumput. Padahal kita tidak pernah menyepakati hal itu. Kita langsung menyuruh. Nah, itu secara tiba-tiba. Jadi hukuman itu seperti itu. Mungkin sampai di sini bisa dipaham penjelasan saya tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lanjutin tadi. Hukuman itu menyakitkan. Konsekuensi itu harus terjadi. Ini.
membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia misalnya hari ini dia tidak anu, mungkin besok dia akan memperbaiki. Nah, kalau hukuman ini saya tidak ingin langsung dihukum, tidak langsung ini langsung dihukum. Nah, itu kan secara tiba-tiba. Ya kalau sudah disepakati, oh saya pernah bilang begini, nah saya setujui. Mendorong anak menyakiti diri sendiri dan seterusnya, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, iya. Ada yang ditanya Ibu? Tidak bertulis. Apakah hukuman dan konsekuensi itu harus tertulis Oke, setelah diputuskan sama-sama? pertanyaan yang baik. Nah, makanya ini budaya positif ini saya menganjurkan dan menyarankan ibu membuat kesepakatan di kelas dulu dengan anak-anak, membuat pelanggaran misalnya seperti apa. Kalau hukuman itu tidak tertulis, cuma konsekuensi. Nah, kita membuat kalau kamu misalnya terlambat 5 menit, nanti kamu istirahat ambil 5 menit lebih lambat, misalnya terakhir keluar misalkan kalau dia terlambat. Nah, terus itu yang ditulis. Nah, kalau hukuman ini kan tidak ditulis karena memang dia tiba-tiba datangnya, kayak mencubit kah, kayak saya biasa tiba-tiba. Nah, saya merasa saya memberikan hukuman ternyata, dan saya sadar itu hukuman. Terus restitusi. Ini restitusi tingkat paling tinggi dia setelah hukuman dan konsekuensi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada anak-anak yang salah atau siswa kita yang salah, itu kita memperbaiki kesalahan mereka karena memang anak-anak itu tempatnya salah. Jadi kita berusaha merestitusi biar kesalahan mereka tidak akan diulangi. Kalau kita memberikan konsekuensi, ya tidak apa-apa, itu level yang kedua. Nanti kita naik lagi satu level di atasnya, itu restitusi namanya. Nah, kalau level paling bawah itu ya tadi hukuman ini, kita hanya memberikan hukuman. Nah, tidak ada pembelajaran, tidak ada biar dia memperbaikinya seperti apa, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi ini menurut saya juga saya belum sampai di sana, dan saya akan berproses bersama-sama dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan kita ada pada posisi restitusi ini. Nah, ciri-cirinya ini bukan menebus kesalahan. Kalau kita konsekuensi itu saya tebus kesalahan saya. Misalnya saya datang terlambat, cara saya menebusnya biar saya tidak bisa misalnya terlambat 5 menit, saya tebus lagi dengan waktu istirahat saya. Nah, itu menebus kesalahan. Kalau untuk restitusi itu belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan saya terlambat, saya tanya kira-kira bagaimana caranya kamu tidak terlambat lagi. Nah, kita cari solusinya. Misalnya di rumahnya ada terlambat bangun, solusinya ya bangun lebih cepat. Seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam diri kekurangannya kita ini apa? Jadi kita berkaca sama diri kita sendiri. Oh, kekurangan kita ini. Karena anak-anak itu kan dia belum bisa melihat di dalam dirinya karena memang masih anak kecil. Kalau kita yang dewasa mungkin masih sudah bisa melihat ke dalam diri. Makanya ini kita restitusi biar anak-anak itu mampu melihat yang ada di dalam dirinya. Nah, ini tadi identitas gagal itu ya, itu hukuman. Gagal, kita gagal kalau kita menghukum. Dan saya merasa gagal kemarin karena saya menghukum. Kalau untuk konsekuensi sudah di identitas sukses. Kita sudah sukses kalau kita maksudnya di tengah-tengah konsekuensi, dan tingkat yang paling atas itu restitusi. Kita mencarikan solusi sama anak-anak bahwa perilakunya ini melanggar dan seterusnya. Oke, materi yang ketiga, keyakinan kelas.
Jadi dari tadi kita sudah belajar tentang hukuman itu apa. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan, ada yang bisa berpendapat sama saya, keyakinan ini kira-kira apa? Ibu Devi, menurut Ibu, keyakinan ini apa? Tidak tahu. Mungkin ada Ibu Fatma, keyakinan. Ibu Yuni, menurut Ibu, keyakinan ini apa? Saya yakin. Ibu kan pernah mengakui saya yakin. Keyakinan. Oke, silakan. Apa kira-kira Ibu Devi yang terlintas di kepalanya Ibu Devi tentang keyakinan itu apa? Apa arti keyakinan? Tidak apa-apa, tidak sama malu. Kita sama-sama belajar. Oke, boleh Ibu Amel. Nah, kira-kira keyakinan menurut Ibu Amel apa? Kalau menurut saya keyakinan itu adalah sesuatu kepercayaan atau maksudnya yang ada dalam diri saya tuh. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada misalnya. Oke, ada yang lain? Ibu Yuni, menurut Ibu Yuni keyakinan ini apa? Arti keyakinan secara di dalam kepala Ibu kira-kira apa? Itu kepercayaan diri. Oke, kepercayaan diri. Oke, sekarang kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Biasanya kan peraturan di kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini yang harus kita mulai bergeser dari peraturan, kita ubah menjadi keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, saya contohkan. Kalau kita naik motor, pakai helm itu peraturan. Ya, peraturan itu yang peraturan dibuat oleh kepolisian. Dan banyak orang yang tidak pakai. Kalau dia berubah menjadi keyakinan bahwa orang menggunakan helm itu demi keselamatan, bukan peraturan, keyakinan bahwa saya yakin kalau saya tidak pakai helm, saya jatuh, kepala saya akan pecah. Itu kira-kira apa perbedaannya. Jadi peraturan ini hanya kita tidak meyakini, makanya orang banyak yang melanggar. Kalau kita sudah yakin di dalam diri bahwa saya pakai helm ini bukan karena saya takut polisi, karena saya nanti kalau misalnya jatuh, kepala saya aman. Nah, itu keyakinan, kira-kira seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm ya? Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker? Nah, mungkin karena peraturan pemerintah. Dan kita yakini kalau kita pakai masker kita aman. Nah, itu yang membuat kita menggunakannya. Jadi kalau kita meyakini sesuatu tanpa disuruh, pasti kita akan memiliki motivasi untuk melakukan. Kalau kita yakin, sama dengan kita punya kepercayaan agama. Kalau kita yakini, jadi kita meskipun kita tidak tahu Tuhan ini di mana, kan kita yakini, nah kita jalankan. Seperti itu kira-kira. Mengapa tidak peraturan? Karena peraturan ini tidak menimbulkan motivasi dari dalam. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau cuma peraturan, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan dalam kelas. Kira-kira kenapa kita tidak boleh makan? Kenapa kita tidak boleh terlambat? Nah, kenapa kita tidak boleh makan? Nah, kalau kita yakin sama-sama, misalnya kalau kamu makan nanti mengganggu yang lain misalnya. Nah, kita yakin itu dan kita tidak makan. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kira-kira ini yang tadi apa? Nah, menggunakan helm itu peraturan. Membuang sampah kan peraturan sekolah. Dilarang menggunakan kata-kata kasar di sekolah misalnya, itu peraturan. Nah, jadi kita kira-kira akan mengubahnya sebagai suatu keyakinan. Menurut Ibu, menggunakan helm itu nilai-nilai keyakinan apa yang kita ingin timbulkan di sini? Menggunakan helm. Nah, silakan ditulis, ada 3. Kira-kira nilai apa? Ini kan semua peraturan. Jadi kira-kira nilai apa atau keyakinan apa yang mau kita munculkan di
menggunakan helm tadi? Kayak kita punya peraturan sekolah membuang sampah pada tempatnya, karena dilarang menggunakan kata-kata kasar. Itu peraturan. Kalau kita melanggar, nah kita mendapatkan konsekuensi. Ada 3 pertanyaannya. Oke, sudah. Cuma nilai saja, nilai kebajikan, maksudnya tidak panjang. Cuma ini kata satu kata ini. Kalau menggunakan helm tadi saya sudah singgung tadi, itu tentang keselamatan. Nilai keselamatan kita ubahkan, ini peraturan, kita mengubahnya menjadi sebuah keyakinan bahwa menggunakan helm itu sebuah keselamatan. Nah, yang kedua, kira-kira membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai apa yang kita yakini di sini? Oke. Dan yang ketiga. Oke, Ibu Devi? Sudah dipahami? Nah, Ibu Amel, kira-kira nomor 2 Ibu nulis apa? Tentang nilai kebersihan. Nilai kebersihan. Kalau yang ketiga kira-kira Ibu Yuni? Kalau yang ketiga, dilarang menggunakan kata kasar itu menurut saya nilai kebaikan. Nilai kebaikan. Oke. Ada yang lain Ibu Devi? Berbeda dari yang disampaikan Ibu Amel atau Ibu Fatma? Beda? Berbeda? Oke, silakan. Kata Bapak. Berbeda itu ini. Berbeda. Membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan apa kira-kira? Ibu Fatma yakini kalau kita buang sampah itu apa? Berbeda. Sama atau berbeda dengan jawaban berdua? Iya, kan tadi ini menggunakan helm itu nilai keselamatan, ya. Kita yakini itu sama-sama. Kalau kita menggunakan helm itu selamat kita, insya Allah. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, nilai apa kira-kira yang kita yakini di dalam situ? Supaya kita tidak gampang terkena oleh penyakit. Oke. Terus yang kata-kata kasar itu, kalau kata-kata kasar itu ini dilarang. Ya. Kata-kata kasar itu akan menimbulkan perbuatan yang kasar juga. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Kit di sebelah ini ada jawabannya ya. Sedikit banyak menggambarkan. Nah ini. Keselamatan, menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kasar, bersikap positif dan menghormati. Jadi kita saling menghormati orang lain dengan berkata-kata yang sopan. Mungkin nilainya bisa banyak macam, tapi ini secara 2 nilainya mungkin ibu menghargai orang masuk juga. Di situ juga masuk, menjaga lingkungan masuk juga di sini. Nah, jadi nilainya itu lebih dari 1 tidak apa-apa. Nah, jadi ini lingkarannya mulai dari peraturan tadi. Peraturan yang kita buat itu kita bergeserlah. Saya ajak Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk bergeser dari peraturan tadi menjadi keyakinan. Sehingga setelah menjadi lingkungan keyakinan, nanti lebih besar lagi menjadi lingkungan yang positif. Maksudnya menjadi lingkungan dan menjadi budaya. Jadi kalau sudah budaya ini mencakup yang lebih luas lagi. Oke, selanjutnya, nah, sudah sampai ke materi keempat. Ada kebutuhan dasar. Kebutuhan kita butuh. Kebutuhan dasar ini kita butuhkan manusia. Jadi kebutuhan dasar ini ada 5. Jadi kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, siswa juga manusia, dia memiliki kebutuhan. Kalau 5 ini tidak terpenuhi salah satunya, itulah yang mendorong dia melakukan perbuatan yang salah. Nah, 5 ini. Pertama, bertahan hidup, berhubungan dengan makan, rumah. Nah, kalau dia tidak ada makanan, bagaimana dia mau ke sekolah misalnya? Kalau dia tidak ada baju, bagaimana dia mau pergi sekolah? Nah, itu salah satu contohnya. Terus kesenangan. Anak-anak itu kita saja kalau tidak senang, hati kita ini berontak biasanya. Kacau. Jadi biasanya ini kebutuhan kita. Kasih sayang dan rasa ingin diterima.
kasih sayang dari keluarga, dari anak, dari orang tua, dan rasa ingin diterima. Maksudnya rasa ingin diterima ini biasa orang ini ada yang tidak menerima keberadaannya di sini di sekolah misalnya, jadi dia menyendiri. Nah, itu kan dia tidak terpenuhi. Jadi menyendiri, berbuat yang tidak, misalnya menyimpang. Dan anak-anak juga seperti itu, kalau dia tidak diterima, dia akan misalnya menyendiri biasanya, karena teman-temannya tidak mau ajak bermain lah. Terus kebebasan. Jadi anak-anak biasa itu tidak bisa dikekang. Anak-anak kita pun juga, kalau dia mau pergi ke sana minta izin dulu, mau pergi ke sini minta izin dulu gitu. Dan penguasaan ini coba anak ayah saja yang saat dulu karena dari saat itu masuk dalam hidup kan saya dengan Tuhan selalu seperti berikan lagi ke sana masih ke sana tengok biasa lagi ke sana ramai kita apa yang kalau ini saya lalu saya mulai tahu ini kan mana ini untuk menghibur Tuhan itu pada sana terus bahasa lagi ini yang kita berikan. Selanjutnya, nah ini ada kasus Dinda, seorang anak kelas 5. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ada di sini. Nah, ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Bersenandung ini bernyanyi. Ya. Sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi ada 4 ini, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda dari 4 jawabannya ini? Silakan ditulis. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi, ada bertahan hidup, kesenangan, ini tadi, ya ada 5. Kira-kira dari 4 ini kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi oleh Dinda? Dia bilang ibu guru melarang saya bersenandung. Bersenandung ini menyanyi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut yang baru. Aku bosan, masa belajarnya cuma begitu-begitu saja. Dengerin ibu guru. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dari 5 tadi, kira-kira cuma ibu mau tulis itu apa? Fun, kesenangan kah, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Oke, sudah? Ada 5 tadi, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Keempat itu kebebasan, dan kelima penguasaan. Penguasaan ini orang ini memiliki kecenderungan untuk dihargai, diakui. Jadi dia memiliki power, kekuatan untuk misalnya saya memiliki kekuatan untuk menolak, memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu, itu karena power. Sudah? Oke. Kira-kira Ibu Amel nomor 1. Kesenangan. Ya, jadi ya Dinda ini berusaha memenuhi kesenangannya. Terus yang kedua, Bu Yuni. Tahan hidup. Kalau menurut saya yang pertama itu kebebasan. Kebebasan. Nomor 1 kebebasan. Yang nomor 2 itu kesenangan. Nomor 2 kesenangan. Oke. Yang ketiga, Ibu Devi. Ini. Fun itu kesenangan ini nih. Nih, kesenangan, kebebasan, kekuasaan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Terus bertahan hidup. Yang nomor 3 saya pikirnya kesenangan. Iya, kesenangan. Karena belajarnya cuma itu saja, nggak ada game-nya. Oke. Yang keempat, Ibu Fatma. Bertahan hidup. Oke. Oke, kita lihat sama-sama ya. Jadi yang pertama ini ya kesenangan. Menurut saya juga kesenangan kayaknya. Nah, ya, kesenangan. Karena dia senang
menyanyi, malah dilarang. Hobinya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku rasa ingin terima, rasa ingin perhatian. Ibu tidak perhatian sama saya karena dia tidak bahas sama saya pagi ini misalkan. Bosan itu mau bebas ya. Kalau kita bosan ini mau pergi dulu di sana, mau itu saja dia punya mendengarkan ibu guru saja. Jadi mau bebas, tidak mau mendengar yang lain, kira-kira seperti itu. Aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas ini penguasaan, karena menurut saya dia tidak mau ditunjukkan sama teman-teman. Dia malu misalnya, dia tidak memiliki kekuasaan untuk jangan tunjukkan saya, jangan tunjukkan itu kepada teman-teman saya misalnya. Dia tidak memiliki itu. Ya, tidak ada kekuatan, loss, hilang. Aku sebel karena dia marah, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk dia kan tidak mau memperlihatkan. Itu kira-kira. Jadi kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, itu salah satu yang membuat anak-anak itu cenderung berperilaku tidak baik. Yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol ini sebagai seorang guru, bukan lagi sebagai seorang siswa. Jadi dari tindakan anak-anak yang tidak baik, kita harus memiliki kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang disampaikan dalam materi ini. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga itu teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. 5 posisi kontrol ini, kita sebagai seorang guru, jika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, jadi kita memposisikan diri kita ini seperti apa? Saya biasanya, kalau saya menghukum, saya berada di posisi yang paling bawah. Saya ini menghukum, pembuat rasa bersalah. Ini pada motivasi, identitas gagal itu ada di dua posisi yang ke bawah. Menghukum biasanya menghardik. Menghardik ini memarahi, menghukum dengan fisik, bisa seperti itu. Pembuat orang bersalah ini berceramah biasanya. Biasanya kita menceramai, ini kamu sebenarnya tidak boleh. Iya, ibu bilang apa? Seharusnya ibu kecewa kamu seperti ini. Kalau teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita berada identitas sukses atau berhasil dari kontrol dari luar. Kita bisa mengontrol anak-anak tapi masih dari luar. Kalau kita sudah di posisi manajer, kita mengontrol tapi melalui anak diri sendiri yang memunculkan motivasi itu. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ulang-ulang ibu katakan, tidak boleh makan. Kamu ini tidak mendengar. Itu salah satu membuat merasa bersalah. Coba yang bagian teman, ayolah lakukan demi ibu, jangan makan di kelas. Masa kamu tidak mau mengikuti kata-kata ibu untuk tidak makan? Terus kalau pemantau biasanya ini ada peraturan. Ini peraturannya, saya pantau kamu, saya amati kamu. Kalau kamu ini peraturannya, saya amati. Kamu tidak melakukan yang lain. Kalau dia berada di manajer, kita menanyakan keyakinannya. Apa yang kamu yakini, itu yang kamu jalankan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Jangan bosan-bosan untuk pertanyaan. Saya kecewa sekali. Jadi dari 5 posisi, ini pertanyaannya, kira-kira ini posisi apa?
Misalnya guru, kita seorang guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira masuk di mana? Ada 5 tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, Membuat rasa bersalah. apalagi tadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira saya kecewa sekali ini masuk di mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi mengajak siswa bagaimana kamu selalu yang paling terakhir. Oke, yang pertama, saya kecewa sekali. Cuma ada 5 ya, Bapak dan Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Sudah? Di slide selanjutnya ada jawabannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke. Sudah? Lanjut ya. Ibu Yuni, saya mau dengar pendapatnya Ibu Yuni tentang nomor 2. Mic-nya minta tolong. Kira-kira Ibu Yuni jawab apa yang nomor 2? Atau nomor 1? Nomor 1 dulu. Ya, nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 itu menurut saya penghukum. Penghukum, saya kecewa sekali. Yang kedua, Ibu Yuni. Kalau yang kedua pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ibu Amel, jawab nomor 3. Nomor 3 itu teman, tindak sebagai teman. Oke, teman. Yang keempat. Kalau yang keempat itu saya manajer. Begitu juga yang kelima. Kalau yang terakhir itu menghukum. Kalau menurut saya nomor 1 pembuat rasa bersalah dan yang kedua itu pemantau. Oke, pemantau. Ibu Devi sama? Beda? Oke, silakan kalau beda. Yang pertama itu penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang nomor 3 teman, nomor 4 Oke, gimana? Gimana ada? Yang pertama menurut saya itu pembuat bersalah, yang kedua teman, yang ketiga pembuku, yang keempat pemantau, yang kelima penghukum. Tunggu. Nah, Yang keenam itu pemantau. oke, terima kasih. Langsung jawab pertama saya jawab ya. Oke, saya biasa dalam itu rasa saja. Saya lagi. Kecewa, saya kata tidak mengurut. Kamu tidak pernah menang. Kamu tidak pernah menang ini karena langsung di langsung jangan ya jangan pada itu melakukan kata nah kalau yang ini yang kita jadi merasa bersalah terus bahkan terima pak ya itu mana yang sebenarnya bukan bapak apa kamu mau mengatakan tidak tahu misalnya kalau terbang kelas saya tahu kamu mau mengatakan tidak tahu saya sendiri jadi kita mau sekali kita sama tahu nah kalau ini bagaimana kamu menyelesaikan itu yang kami sudah memang membuat bapak mau berpikir kenapa kiranya yang saya lakukan itu berbeda saya terus kamu selalu pakai nah lagi selalu tenang ini selalu bawa lagi jangan selalu tarik pada selalu kasihan kopinya lagi nah itu jadi pada saat kita sama-sama kalau kita saya kita kami kita ada bersama kalau saya ya kadang-kadang berhukum kadang-kadang juga jadi teman. Nah, nanti sama-sama kita akan bergeser jadi posisi yang kontrol, bijaksana. Karena bijaksana memang susah. Dan yang terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, kalau anak-anak sudah melakukan kesalahan, kita harus merestitusinya. Restitusi itu ada 3, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Pada misalnya ada yang salah, terlambat datang ke sekolah, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kalau kenapa kamu terlambat? Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia itu yang benar-benar terus. Kita pun juga pernah melakukannya. Jadi kita menanyakan kepada siswa bahwa kesalahan itu tidak apa-apa dilakukan, tapi jangan terus-menerus.
Nah, kita menstabilkan identitasnya. Jadi menstabilkan dari yang gagal, oh tidak apa-apa ternyata saya ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Temanmu yang lain juga pernah. Masa cuma kamu? Tapi pada hari ini kamu yang terlambat. Makanya Pak Guru panggil di sini. Nah, begitu. Jadi kita tanya dulu. Nah, pernah kan menjadi kesalahan? Kalau misalnya datang terlambat, jangan langsung kumpul sama Pak. Kumpul ini. Nah, padahal kita tidak tahu. Oh, siapa tahu di rumahnya ada ini belum makan, kasihan kan lambat. Nah, itu salah satu. Setelah kita menstabilkan identitasnya tadi bahwa kesalahan itu tidak apa-apa, kita menanyakan kesalahannya. Nah ini, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu terlambat. Diceritakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia terlambat ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Nah itu salah satu yang harus kita tanyakan. Kenapa alasannya kamu terlambat? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar misalnya. Saya tidak tertib. Kamu ingin kira-kira kalau kamu tidak terlambat lagi kira-kira seperti apa? Maksudnya seperti itu. Apa yang kamu mau lakukan kira-kira untuk tidak terlambat lagi? Jadi bukan kita yang kasih solusi, dia yang mencari dan kita yang akan memantau. Misalnya Pak Guru, saya besok tidak terlambat lagi, mau bangun cepat-cepat. Oke, saya akan lihat besok. Misalnya, saya besok akan terlambat lagi. Kita memantau dan menjadi lihat. Oke, maksudnya jelas dulu karena saya pernah, jangan saya pernah. Bapak Ibu pernah kalah, saya pernah sering. Oke, Bapak Ibu jangan saya salah, saya mau mencari kita untuk menyelesaikan itu. Tapi sekali lagi, kamu saya orang yang buruk, tapi katanya kamu masih alasan. Nah, kamu boleh terlalu sama itu, tapi alasan sekali lagi. Mau ada cara lain. Jadi kita ini sih sekali, kamu masih alasan. Ini sih sekali alasan yang harus itu. Dan kali ini menanyakan ini apa ini? Apa yang kamu kan nilai kelas yang berapa kamu dan kelas berapa? Apa yang kamu sangat kamu lakukan? Dan kira-kira apa kamu sudah kalau kesalahan itu jangan di sini. Dia menanyakan dia berubah. Oke, mungkin itu mulai dari sini, jangan di sini, kertas pertama ada Bapak Ibu sudah dari ini. Ini saya mulai dari sini. Apa yang Bapak Ibu dari ini? Hal apa? Pertama, Bapak Ibu dari ini hal apa? Dan tiga apa yang Bapak Ibu lakukan? Setelah mendengar apa materi dari sini, setelah ini saya dimulai dari yang pertama dimulai dari, yang kedua jangan dikali. Dan tiga apa yang akan dilakukan setelah mendengar setelah lima materi dari positif. Oke, sudah. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menerima materi ini? Tidak usah hal yang besar yang Ibu mau lakukan. Ya, yang sederhana saja. Kira-kira Ibu mau memulai dari mana? Sudah, Ibu Devi? Boleh disampaikan refleksinya? Mic-nya? Alhamdulillah setelah saya pelajari ternyata banyak sekali pelajaran yang banyak yang belum saya ketahui, termasuk hukuman. Ternyata sangat sangat berpengaruh sekali dengan anak-anak. Iya. Dan untuk selanjutnya bagaimana itu saya insya Allah tidak akan melakukan hukuman dan akan berusaha menuju ke konsekuensi, biarpun saya itu belum bisa menuju ke yang manajer. Iya. Cuma itu ya. Terima kasih Ibu Devi. Ibu Amel, boleh sampaikan refleksinya secara singkat saja, nggak apa-apa. Hal yang saya pelajari hari ini yaitu tentang sikap-sikap yang seharusnya dilakukan oleh guru, tentang pemberian hukuman dan konsekuensinya harus seperti apa, terus mempelajari tentang setiap siswa, masing-masing siswa di kelas saya itu memiliki karakter yang berbeda-beda, bagaimana cara saya dalam mengontrol diri saya dan menjadikan anak-anak mungkin tidak akan merasa tertekan ataupun malah takut dengan saya sebagai guru. Kemudian untuk hal yang menarik tentang yang saya pelajari hari ini yaitu tentang mengontrol diri saya dan menguasai kelas selama proses pembelajaran maupun di luar sekolah. Kemudian yang akan saya lakukan yaitu saya memperbaiki atau
memperbaiki cara maupun sikap saya dalam kelas dan juga terhadap anak-anak. Oke, terima kasih Ibu Amel. Ibu Yuni, mohon disilakan. Ya, terima kasih. Pada hari ini materi yang saya terima cukup menarik ya. Bukan cukup menarik, tapi sangat menarik. Oke, terima kasih. Dari yang saya tidak tahu menjadi tahu. Jadi yang pertama belajar tentang 5 budaya positif. Kemudian hal yang menarik tentang materi ini yakni memperbaiki cara ketika kita memberikan hukuman kepada siswa. Ini hal-hal yang seharusnya tidak menjadikan hukuman ataupun hanya sebagai konsekuensi, setidaknya itu yang harus dilakukan. Kemudian yang berikut hal yang akan nantinya saya lakukan ketika pembelajaran nanti di dalam kelas. Saya akan merubah konsep yang dahulunya yang saya lakukan. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk refleksi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saya juga setelah mempelajari ini banyak yang berubah. Tidak semua, tapi mulai sedikit-sedikit karena perubahan itu sifatnya tidak instan. Dia perlahan-perlahan. Yang penting kita dari hari ke harinya lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan pengenalan. Jadi sebelum kamu belajar harus berkenalan dulu biar lebih tahu, lebih akrab. Pak Guru tidak kenal dengan kamu, mungkin juga ada yang tidak kenal dengan Pak Guru di sini. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada tahun ini, semester ini, Pak Guru memperkenalkan diri dulu. Namanya Pak Guru ada yang tidak tahu? Nah, kamu pasti tidak tahu toh? Nah, Pak Guru Pak Indra, ya? Pasti tahu. Jadi di sini pada kesempatan hari ini kita akan menyepakati beberapa hal. Ada peraturan yang harus kita sepakati selama di kelas 5. Jadi apa yang kamu lakukan di kelas 4 tidak harus lagi kamu lakukan di sini. Jadi di kelas 5 ada peraturan yang harus disepakati. Kelas yang harus kita buat selama 1 tahun ini. Apa kira-kira peraturannya? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Kalau kamu melakukan yang tidak kamu mendapat konsekuensi. Jadi kita rapatkan di sini hari ini. Nah, terus yang pertama yang mau kita sepakati di sini, kita menyepakati peraturan kelas dulu. Siapa ketua kelas? Mau ganti atau tidak? Kenapa mau ganti? Oke, kita ganti ya. Siapa kira-kira yang bisa jadi ketua kelas? Mana Rasti? Oh. Oke. Siapa lagi kira-kira yang mau jadi ketua kelas? Oke. Nah, ada Rasti. Pak Guru tulis namanya Rasti. Tasya.
Siapa lagi? 3 orang saja ya, semua. Oh iya, lagi satu kan? Mana sih? Mana sih? Mana sih? Jadi kelas 12 itu ini bagi teman. Kalau dia ngomong jadi kelas 30 suruh kita ngomong sama dengan guru. Ya, ingat teman. Oke. Terus ini ya, mulai apa? Terus tanyakan teman doanya. Ngomong ya. Ada yang dua. Ada yang sama saja ya. Siapa yang mau Rasti jadi ketua kelas? Angkat tangan saja. Yang mau Rasti, jangan karena memang kamu mau. Jangan bisa ke teman ini, hobi ini, saya juga mau pilih itu. Jangan begitu. Pilih sesuai dengan hati. Oh, saya kira ini bisa nanti mau atur orang. Nah, coba angkat tangannya ya. Mau Rasti jadi ketua kelas. Angkat tinggi. Oke, 1, 2, 3, hafal 5, 6, 7, 8, 9. 9. Siap, nyari. Coba. Yang mana? Ini. Nah, oke, jadi setuju ya? Rasti jadi ketua kelas. Tasya jadi wakil. Jadi apa ini yang jalan-jalan? Oke, jadi sekretaris atau jadi wakil boleh. Jadi bendahara juga boleh. Ya, misalnya kalau ada mau kumpul-kumpul uang sama ini. Nah, kalau ada yang mau kumpul-kumpul makanan, ya, yang mau berekreasi sama dia, ini tidak ada. Oke, sudah ya. Jadi ketua kelasnya Rasti. Jadi Rasti tugasnya ya kasih ingat teman-teman, kamu yang bertanggung jawab. Sekarang setelah ketua kelas, kita mau menyepakati peraturan yang ada di dalam kelas. Jadi peraturan ini harus ditaati semua yang ada di dalam kelas ini. Coba bagi dulu di kertas ini. Satu orang satu. Coba bagi. Bagi satu orang satu. Bagi ke belakang ya. Ke belakang. Oke. Sudah cukup? Atau masih kurang? Oke, cukup. Sekarang tulis kira-kira apa kemauanmu. Satu dulu kemauan. Mau tulis, mau apa peraturan yang mau kita buat di dalam kelas. Misalnya contoh ya, saya mau di kelas tenang. Berarti jangan ada yang beribut. Ya kamu mau, kira-kira saya di kelas ini suka bersih, atau saya di kelas ini suka suka rapi, boleh. Ditulis saja, saya mau kelas saya, ya tulis, saya mau kelas saya titik-titik apa? Boleh, tulis. Saya mau kelas saya. Saya mau kelas saya. Saya mau kelas saya. Ya, Pak. Setelah itu nanti ditempel di depan. Ditempel ya. Tanya foto. Saya mau kelas saya, menghargai saya. Saya mau kelas saya. Sekarang apa yang ikan tulis? Saya mau kelas saya apa? Misalnya ya. Jadi teman kita saya mau kelas saya berapa? Ya. Tulis. Sudah. Ya. Tulis. Oke, saya. Kelas tempel sih. Kita tempel. Bisa bu? Tempel sih. Oke. Oke, sudah? Tapi lupa gue. Oke, sudah silakan dulu.
Duduk bukan keluar, woi. Duduk. Yang suka boleh duduk. Oke. Oke, Tepuk tangan. Guru mau baca dulu ya. Nah, ada yang menulis, saya mau kelas saya bersih. Saya mau kelas saya tertib. Ada yang tulis, saya mau kelas saya bersih. Saya mau kelas saya diam. Kelas saya bersih. Ada kakinya baca. Kelas saya diam. Diam maksudnya itu jangan beribut. Saya mau kelas saya aman. Mau kelas saya bersih. Jadi mau kelas saya bersih. Ini dari yang kamu tulis, kita akan menulis kesepakatan yang mau kita buat. Pertama, bersih. Kelas. Oke, 3 ya. Kita sepakat ini. Ya. Kamu yang tulis. Ya. Jadi awas kalau kamu tidak mau ini, kamu yang ada tulis. Nah, pertama kelas yang bersih. Jadi setiap pagi datang di sekolah langsung menyambut. Buang sampah di tempatnya. Ada tempat sampah, ya? Ada tempat sampah. Ada. Kalau tempat sampah itu tidak ada di situ, tugasmu mencari. Kalau mau tulis nanti itu kelas 5. Kalau dia tidak ada di situ, cari. Di kelas, kalau orang lain pinjam, kasih kembali. Ya. Harus dijaga. Kalau tidak ada tempat sampah, gimana mau kamu buang di KWP 1? Nah, jadi tempat sampah harus di situ. Kalau ada mau buang di situ. Jangan buang di laci. Aku mau cek itu laci. Pak Guru cek itu laci, jangan penuh dengan sampah. Biasa ada yang makan mau taruh di dalam, buang di sana. Ini kan ada kaki. Yang mau pinjam ini kaki kan? Ada kaki. Yang kedua sudah paham? Setiap pagi membersihkan tiket. Yang kedua buang sampah pada tempatnya. Sudah makan dibuang di tempat sampah. Kalau mau lihat itu, jadi saling sama-sama teman saling mengingatkan. Kalau sampah buang begini di tempat sampah. Sudah? Yang kedua itu untuk kelas yang bersih. Yang kedua kelas yang tadi ada waktu tentang kelas pertama tadi kalau 16 yang mulai dari ibu pemain lagi 2 tahun yang nah besok tahun 16 posisi dia mulai kan mulai lalu yang kedua tahun 16 tahun dari Pak ada yang kedua tahun berapa ini masih makan tahun lagi tahun saya nah yuk kita tahun yang lagi nah kita tahun yang lagi masih terus yang 12 enggak saya umur saya kamu enggak sampai sekarang saya bukan ini kita di rumah mana tahu sudah dari kita ada saya tidak ada boleh terus buku ini ada buku lima buku lima jangan ngabur jangan gas tadi buku nah boleh enggak di buku lima sudah dipahami apa lagi apa lagi untuk pelaksanaan hari sekolah sampai hari Jumat Senin sampai Jumat maksud saya sampai ini saya kamu lagi bilang namanya atau Jumat boleh kalau kita kamu dulu rumah atau saya tadi jauh saya boleh besok saya boleh nah kalau ini boleh kalau sudah sampai wali bersama dulu kalau sudah sampai bersama sudah datang berdua wali selamat sekolah kami sekolah kamu bahasa kalau tidak sampai kami kalau ini udah yang paling penting ya dan tugas kalau kamu pintar kumpul terus nanti jangan di sekolah sama saja oke yang terakhir kelas yang tenang sama sekali tidak ribut tidak mengganggu kelas lain kalau kelas yang tenang
Ya, tadi sudah tertib, tenang. Jadi tidak mengganggu yang lain karena kita ini ada kelas 6, ada kelas 4 di sebelah kita. Kalau kamu berteriak-teriak, pasti orang terganggu. Terus yang kedua, tugas yang tadi, sudah cukup ya. Sekarang Pak Guru mau bagi satu kertas lagi. Kasih, bagi. Dengan baik. Saya mau Pak Indra memberi pelajaran yang penting dan baik kepada saya. Saya mau Pak Indra mewakili saya dengan baik. Oke, itu ya. Jadi ini kemauannya, dengar itu. Kamu apa? Sampai nama. Amin. Oke. Saya mau teman-teman saya menghargai saya. Oke. Kok satu? Saya mau Pak Indra tidak marah. Tidak marah. Kamu? Siapa kamu? Rehan baik. Saya mau teman-teman saya menghargai saya. Saya mau teman-teman saya menyapu. Menyapu. Oke. Saya mau Pak Indra tidak marah-marah. Oke. Saya mau Pak Indra mengajarkan teman-teman saya baik. Oke. Ya tahu. Coba ya. Ini sama ini. Ini ada. Saya mau teman saya dengan jika lagi belajar. Saya mau Pak Indra selalu baik. Saya mau Pak Indra melakukan semua dengan baik. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Samsudin Raja. Saya guru di kelas 4. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Indra Ciputra SPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang saya terima kemarin dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Indra. Menurut saya materi dalam sosialisasi tersebut sangat bermanfaat, terlebih dalam hal merubah pandangan saya tentang budaya-budaya positif yang seharusnya lebih saya terapkan di kelas saya dan begitu juga terhadap anak didik saya. Hal yang menarik bagi saya selama proses sosialisasi yaitu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi yang seharusnya diberikan kepada anak didik. Saya sudah memahami tentang perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi dan juga apa yang sebaiknya saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Devita Duyana. Saya guru agama di SDN 20 Pagoyaman. Alhamdulillah, setelah menerima materi dari rekan saya Bapak Indra Ciputra, yaitu tentang budaya positif, bagi saya sangat bermanfaat sekali karena masih banyak yang belum saya ketahui tentang posisi kontrol, hukuman, konsekuensi di sekolah, memberikan juara penghargaan kepada anak-anak. Itu ternyata ada positif dan negatifnya, dan sehingga kami lebih
sedikit banyak mengerti tentang bagaimana cara menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Dan semoga lebih baik untuk sekolahan ini dan lebih memajukan kualitas pendidikan di SDN 20 Pakuyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Basura, guru di SDN 20 Pakuyaman. Dalam rangka sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh rekan guru saya, yakni CGP Bapak Indra Ciputra, materi yang disampaikan sangat menarik. Adapun penjelasan materi yang menurut saya sangat menarik, yakni mengenai hukuman dan konsekuensi. Dari materi yang telah saya terima, semoga kedepannya saya bisa melaksanakan untuk di kelas nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti kelas 5 dari SD 20 Pakuyaman. Saya senang bisa membuat kesepakatan dengan Pak Guru. Saya berharap bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurullah Masala, kelas 5 sekolah di SDN 20 Pakuyaman. Kesepakatan kelas yang kami buat bersama-sama, saya akan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya senang kelas saya tertib, tenang, dan saling menghormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mahmud, kelas 5 dari SDN 20 Pakuyaman. Saya senang dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama dengan Pak Guru. Kelas saya menjadi tertib dan saling menghargai. Terima kasih Pak Guru.